Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini. Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menghadiri sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insyaallah pagi ini kita akan membacakan tafsir surah Ad-Duha ayat yang ke-6. Sebelumnya tak lupa kita mengawali aktivitas kita dengan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'aswika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibati dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini cuaca dingin namun sudah mulai terbiasa. Ini bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diuji dengan cuaca yang dingin, ada yang diuji dengan cuaca yang panas ekstrim hingga mencapai 40 sampai 45 derajat. Ada pula yang diuji dengan gempa. Pada tanggal 24 Juni, hari Rabu 2026, di Venezuela terjadi gempa kurang lebih 36 detik
yang mengakibatkan banyak di antara korban yang meninggal dunia, ada 2000-an menurut berita yang kita dapatkan. Bagi kita umat Islam, semua yang terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang terjadi ada hikmah, ada pelajaran yang hendaknya kita pandai-pandai mengambil pelajaran dari setiap peristiwa tersebut. Kalau tidak salah, sebelum terjadinya gempa di Venezuela, di negara tersebut diadakan konvoi LGBT, kelompok gay, kelompok yang melegalkan, mensahkan pernikahan sesama jenis, yaitu perbuatan keji umat Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom. Naudzubillah, ini merupakan pelajaran bagi kita agar kita menjauhi segala bentuk sebab yang mengundang bencana, yang mengundang siksa, yang mengundang azab. Di antaranya adalah perbuatan LGBT. Maka kaum muslimin, nikmat yang sering terlupakan, padahal ini menjadi penopang seluruh kehidupan kita, adalah nikmat aman. Nikmat aman. Alhamdulillah. Rasulullah bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi, aminan fi sirbi, wa indahu qutu yaumih, faka'annama hizat minad dunya. Barang siapa memasuki waktu pagi, badannya sehat, keluarganya sehat, aman sentosa, lingkungannya aman, dan dia memiliki makanan pokok yang cukup untuk hari itu, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia dan isinya. Dunia dan isinya. Masya Allah. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga persatuan dan keamanan kaum muslimin, menghindari sebab-sebab yang menimbulkan fitnah dan kerusuhan. Doakan negeri dan kaum muslimin agar senantiasa diberi keamanan. Ketika kita aman, maka kita dapat beribadah dengan tenang. Ketika kita aman, hidup keluarga kita juga tentram. Ketika kita aman, ilmu dan dakwah seperti pengajian pagi ini bisa berjalan dan berkembang. Namun ketika rasa aman dicabut oleh Allah, walaupun harta Anda di rekening itu miliaran bahkan triliunan, Anda tidak akan bisa menikmati dengan tenang. Seorang ulama membuat sebuah gambaran tentang nikmat aman. Ada seekor kambing yang hidup berdampingan dengan serigala. Maka kambing tersebut tidak bisa menikmati makanan dengan tenang, hingga akhirnya dia pun kemelurusan, kering, dan akhirnya mati dalam keadaan ketakutan. Nah, ini gambaran tentang pentingnya rasa aman. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat aman, sehat, dan juga nikmat dimudahkan mencari rizki. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa dibuka Qur'annya, Wad-duha, demi waktu duha, yakni waktu matahari naik sepenggalahan. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula wa ma qala benci kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu akan memberikan karunia-Nya kepadamu. Fatarda, lalu hati kamu menjadi puas. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kelak ya pasti Allah memberikan karunia-Nya kepadamu ya Muhammad, lalu hatimu menjadi puas. Dan untuk ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka, bukankah Allah mendapati kamu yatiman sebagai seorang yatim, fa'awa, lalu Dia melindungimu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-6 hingga ke-8 nanti, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kondisi-kondisi khusus. Yang pertama, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Artinya Allah mendapatimu tidak memiliki ayah dan ibu. Bahkan ayah dan ibu Rasulullah SAW telah meninggal dunia, sedangkan beliau masih kecil untuk ibunya. Adapun ayahnya, beliau masih belum lahir. Lalu setelah itu beliau mengurus dirinya sendiri, mencari nafkah dengan mengembalakan kambing penduduk kota Mekah, tinggal bersama sang kakek. Kemudian berpindah setelah kakek meninggal kepada sang paman Abu Thalib. Itulah kehidupan Nabi SAW. Dan ternyata ada hikmah di balik kehidupan ini, menumbuhkan sikap yang kuat dalam diri Nabi, tidak mudah menyerah dan putus asa. Berikutnya Allah lanjutkan, wa wajadaka dhallan fahada. Dan ya, Allah mendapatimu dhallan, sebagai orang yang bingung, fahada, lalu Dia memberi petunjuk kepadamu. Artinya Allah mendapatimu dalam kondisi engkau tidak mengetahui apa itu Al-Quran, apa itu iman, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara melindungi diri dari azab Allah. Itu awal-awal sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Lantas Allah mengajarkan kepada Nabi ya, ilmu yang belum beliau ketahui. Lalu diberi pertolongan untuk mengamalkan ilmu dan berakhlak yang baik. Wa wajadaka ailan, dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Ya. Allah mendapati Nabi sebagai orang yang kekurangan. Ya. Lantas fa'aghna, Allah memberikan kecukupan. Allah memberikan kecukupan. Ya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Ya, kita nggak boleh zalim kepada anak yatim. Ya, jangan diperlakukan dengan buruk. Jangan menekan anak yatim, mentang-mentang tidak punya pelindung, tidak punya sandaran. Ya, lalu kita menekan mereka, membentak-bentak mereka. Tapi anak yatim hendaknya dimuliakan.
kita bantu semampu kita. Kita perlakukan sebagaimana kita memperlakukan keluarga kita sendiri. Itu kaum muslimin. Bahkan menyantuni anak yatim memiliki keutamaan khusus, di antaranya melembutkan hati, melunakkan hati. Ada seorang sahabat curhat kepada Nabi tentang kondisi hatinya yang keras. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk mengusap kepala anak yatim. Dan ini tidak mesti setahun sekali, setiap bulan Syuro atau Muharram, tidak. Sehingga dikenal dengan istilah lebaran anak yatim. Ya, tidak. Tapi ini kita lakukan setiap saat. Ya. Setiap saat kita memiliki rezeki, mari kita mendatangi anak yatim, kemudian mengusap kepala mereka, menyantuni mereka untuk melembutkan hati kita, untuk melembutkan hati-hati kita. Adapun lebaran anak yatim pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, ini belum didapati dalilnya. Bahkan ini kebiasaan orang-orang Syiah, yang mana mereka itu di tanggal itu melakukan hari raya mereka, orang Syiah. Maka kaum muslimin, sekali lagi monggo kita menyantuni anak yatim setiap saat, tidak harus setiap bulan Muharram tanggal Asyura, tidak. Dalam hadis Ahmad, ya, Rasul bersabda, in aradta ayyalina qalbuk fa at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Apabila engkau ingin hatimu lembut, berilah makan kepada orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Rawahu Ahmad nomor 7576. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim nomor 995, Nabi juga bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau belanjakan, engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun, satu dinar, anfaqtahu fi raqabatin, yang engkau gunakan untuk membebaskan budak. Wa dinarun, satu dinar, tasaddaqta bihi ala miskin, yang engkau sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar yang engkau infakkan untuk istrimu, a'dhamuha ajron, pahalanya adalah lebih besar, pahalanya lebih besar. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, ini anjuran, motivasi bagi kita untuk rajin berbagi, berinfak, ya, terutama untuk anak yatim, para janda yang tidak memiliki, ya, sandaran kehidupan. Dalam hadis Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad nomor 133 yang dulu pernah kita sampaikan, Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Kedudukan diriku dengan orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti kedua jari ini. Jadi Nabi berisyarat dengan jari wusta, jari tengah, dan sababah, jari telunjuk, ya, menunjukkan dekatnya ya, Nabi dengan orang yang, ya, menyantuni anak yatim. Adapun hadis yang tersebar di masyarakat, yaitu man masaha yadahu ala ra'si yatim yauma asyura rafa'allahu ta'ala bikulli sya'ratin darajah. Barang siapa mengusap tangannya kepada kepala anak yatim di tanggal 10 Muharram, hari Asyura, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambut anak yatim yang diusap itu 1 derajat. Hadis ini hadis yang sangat-sangat lemah, dhaif jiddan. Bahkan sebagian ulama, ya,
memasukkan hadis maudhu, hadis palsu. Karena di dalamnya ada rawi bernama Habib bin Abi Habib. Ini rawi yang matruk, yang tidak dipakai hadisnya, yang ditinggalkan hadisnya, nggak boleh diamalkan. Naam. Jadi kembali kepada ya apa yang sudah Allah sebutkan dalam surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Maka mari kita menyayangi anak yatim. Dalam surat yang lain, surat Al-Fajr, kalla bal tukrimunal yatim. Kenapa orang-orang kafir itu disiksa di neraka? Di antaranya sebenarnya mereka tidak memuliakan anak yatim. Ya, mereka tidak memuliakan anak yatim. Itu di antara sebabnya. Maka fa'ammal yatima fala taqhar. Orang yatim, anak yatim jangan perlakukan sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Jangan kamu menghardiknya. Yakni jangan sampai kamu mengeluarkan kata-kata ketika menolak permintaan orang yang meminta dengan kata-kata hinaan, celaan, atau memberi sambil mengejek, mengolok-olok, jangan. Ya, tapi berikanlah semampumu. Kalau tidak mau memberi, ya tolak dengan cara yang baik. Ya. Kalau beri dengan cara yang baik, dengan kemampuan kita. Kalau gak mau memberi, ya jangan menghardik, jangan mencaci maki, jangan mengolok-olok, jangan menghina. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Termasuk dalam hal ini adalah orang yang meminta-minta uang, ya, minta-minta itu, ya, itu jangan dihardik. Termasuk minta ilmu, itu jangan ditolak, ya. Maka seorang guru diperintahkan untuk berakhlak yang baik terhadap muridnya. Guru wajib memperlakukan murid dengan baik, dengan memuliakan murid, dengan menyayangi murid, ya. Bisa jadi ini menjadi sebab penolong bagi murid untuk mencapai kesuksesan dari cita-citanya. Kalau gurunya itu nggak baik sama murid, nggak sayang sama murid, ya, yang minta ilmu kepada kita, menimba ilmu kepada kita, bisa jadi gara-gara sikap guru, murid menjadi putus asa, menjadi kecewa, lalu ya menjadi orang yang rusak, bisa jadi, ya. Maka dengan memiliki sikap yang baik, berakhlak yang mulia, berkasih sayang kepada murid-muridnya, mudah-mudahan murid-murid kita menjadi anak yang solih dan solihah, yang bermanfaat bagi kedua orang tuanya khususnya, dan bagi manusia dan negara. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Dengan bersyukur. Nah, termasuk nikmat di sini adalah nikmat agama, termasuk juga nikmat dunia. Jadi rukun syukur sebagaimana kita sebutkan, yang pertama tunduk patuh kepada sang pemberi nikmat. Yang kedua, ya, kita supaya mencintai nikmat dan pemberi nikmat. Yang ketiga, mengakui dalam hati nikmat ini berasal dari Allah. Yang keempat, menggunakan lisan untuk memuji sang pemberi nikmat, seperti mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, ya. Yang kelima,
tidak menggunakan nikmat untuk bermaksiat kepada sang pemberi nikmat, alias menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaum muslimin yang berbahagia, rampung surah apa wau? At-Duha. Berikutnya kita masuk surah ya Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan ya untukmu sadraka, dadamu, yakni dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, al-insyirah atau asyarhu artinya adalah kelapangan dada. Kelapangan dada. Ya, dodo ingkang jembar. Ini bagian dari doa yang harus kita minta. Nabi Musa alaihissalam ketika hendak menghadapi Fir'aun yang zalim, ini tugas berat. Setelah menjadi buronan bertahun-tahun menjadi buronan Fir'aun karena membunuh rakyat Fir'aun, ya, salah seorang dari bangsa Kipti, karena membela Bani Israel. Nabi Musa kabur lalu menjadi buronan. Yang sebelumnya beliau itu dipungut, dibesarkan oleh keluarga Fir'aun, alias diambil anak, ya. Tiba-tiba ketika sudah menginjak remaja akan menjadi dewasa, dia bermasalah. Lalu dia pun lari. Setelah berlalu waktu, dapat wahyu dari Allah untuk kembali ke Fir'aun, ke Mesir, mendakwai Fir'aun. Bagaimana, enggak berat? Ya, coba Anda bayangkan seandainya jenengan di posisi Nabi Musa. Bagaimana perasaan Anda? Maka Nabi Musa menyadari akan keterbatasan kemampuan dirinya. Beliau pun berdoa, qala rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Lapangkan dadaku. Ini permohonan yang terbaik. Ketika seseorang memiliki ya dada yang lapang, ya, legowo ya, dalam kehidupan ini, maka dia akan siap menjadi orang yang sanggup dan mampu menghadapi segala cobaan dalam kehidupan ini. Apapun itu ujiannya. Kalau dada kita sudah lapang, jembar, ya, maka kita akan siap untuk menghadapinya seberat apapun. Entah itu kematian orang terdekat, ya, entah itu cobaan ekonomi, cobaan apapun itu, kalau dada kita sudah lapang, maka semuanya terasa ringan. Dan itu harus kita contoh dari Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Tidak diragukan jamaah. Lapangnya dada karunia dari Allah. Lapangnya dada taufik dari Allah. Tentu dengan mengusahakan sebab-sebabnya. Apa di antara sebab-sebab mendapatkan kelapangan dada? Yang pertama, untuk mendapatkan dada yang lapang, satu, wajib mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengikhlaskan agama bagi Allah, ya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menjauhi segala bentuk kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Ini kunci pertama. Makanya doa yang Nabi ajarkan setiap pagi dan sore,
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu yang pertama. Sehingga kita diingatkan kembali tentang ikatan perjanjian kita. Sebab kedua agar dada kita lapang adalah yaitu meminta cahaya keimanan kepada Allah ke dalam hati kita. Jadi kita minta berdoa kepada Allah, doa. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau kita ingin memiliki dada yang lapang harus berilmu, menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu kewajiban yang paling pokok setelah iman kepada Allah. Seperti pagi ini, dengan belajar kita mendapatkan siraman rohani sehingga siap menghadapi kehidupan berikutnya. Ya. Yang keempat, inabah. Ya. Artinya pun balik kembali kepada Allah dan cinta kepada Allah. Bahkan mendahulukan cinta kita kepada Allah daripada cinta kepada selain Allah. Yang kelima, konsisten. Ya. Ajak, continue terus menerus dalam berzikir kepada Allah dan memberikan perhatian dalam zikir. Ya, zikir setelah sholat, zikir pagi dan sore, zikir keluar rumah. Perbanyak zikir. Yang keenam, berbuat baik kepada semua makhluk, tentu dengan kemampuan kita. Baik itu dengan harta, dengan pertolongan, dengan doa-doa kita, dengan kedudukan jabatan kita. Maka Anda akan lapang dadanya. Yang ketujuh, memiliki syaja'ah, keberanian dan tekad yang kuat, tidak pengecut. Ya. Kudu kendel dalam mengamalkan kebenaran. Yang kedelapan, menghilangkan penyakit hati seperti hasad, dengki, dendam, iri itu. Ini merusak hati. Anda tidak akan lapang kehidupannya kalau masih memiliki rasa hasad dan dengki kepada saudara Anda. Sumpek orepe, ya, nggak tenang. Yang kesembilan, meninggalkan sikap fudul. Fudul itu artinya berlebih-lebihan. Fudul dalam kalam, dalam ucapan, fudul dalam pandangan mata, fudul dalam pendengaran, atau fudul dalam makan dan minum. Artinya serba berlebihan. Kalau berbicara juga berlebihan, ngomong yang nggak perlu, ya. Memandang yang tidak penting, ya. Yang haram juga dipandang, mendengarkan yang berlebihan, dan juga makan minum yang berlebihan. Ini nggak bagus bagi dada kita, bagi hati kita. Yang terakhir, baik dalam itibanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa niku itiba? Itiba artasipun mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita melakukan kiat-kiat ini, dada kita akan lapang, akan jembar. Ya, ini yang penting jamaah yang berbahagia. Ya. Makanya di awal tadi kita membacakan doa yang Nabi ajarkan dalam bermajelis ilmu, yaitu jangan sampai menjadikan dunia itu tujuan kita. Kalau sampai dunia menjadi tujuan kita, kita nggak akan lapang dadanya, sempit kita, susah kita. Berapapun yang kita dapatkan dari rezeki, kita nggak akan pernah cukup, kurang terus itu jamaah. Nah, itulah arti dari al-insyirah atau asyarhu, kelapangan dada. Surat ini termasuk makiyah, artinya diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, keterkaitan atau hubungan antara surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah itu sama-sama membahas kenikmatan Allah yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebagian ulama mengatakan surat ini ya satu kesatuan
Ya, satu kesatuan. Walaupun yang benar masing-masing terpisah. Ad-duha itu sendiri, al-insyirah juga sendiri. Kemudian kalau kita perhatikan kembali di surat Ad-Duha, Allah berbicara tentang nikmat-nikmat zahir yang nampak pada diri Nabi. Ya. Adapun pada surat Al-Insyirah, Allah berbicara tentang nikmat-nikmat yang maknawi, ya, yang tidak nampak, seperti semangat, kelapangan hati, ya, kelapangan dada, itu kan nggak nampak. Oleh karena itu surat Al-Insyirah diturunkan untuk mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan nikmat berupa kelapangan dada, sehingga beliau sanggup dan mampu bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan, godaan-godaan, tantangan-tantangan dalam medan dakwah. Kaum muslimin yang berbahagia. Sehingga Nabi menjadi orang yang sangat tegar dalam berdakwah, diusir, diracun, dilempari batu, diperangi, Nabi tetap tegar, enggak putus asa, enggak, ya, tidak balik ke belakang, tapi tetap Nabi orang yang berani. Nabi tetap lembut, Nabi tetap sabar menghadapi segala ujian, walaupun ditinggal mati anak-anaknya, ya. Kan semua putra-putri Nabi meninggal dunia sebelum Nabi kecuali Fatimah, ya. Nabi meninggal selang beberapa bulan baru Fatimah menyusul. Jadi Nabi itu sangat kuat, ya. Kenapa? Karena Allah sudah melapangkan dadanya. Allah sudah melapangkan dadanya. Walaupun Nabi difitnah sebagai tukang sihir, sebagai orang gila, sebagai orang yang tersihir, orang yang murtad dari nenek moyang, ya. Semua itu dihadapi Nabi dengan lapang dada. Maka inilah bekal utama seorang dai, ya, ketika berkecimpung dalam medan dakwah. Selalu berhias dengan akhlak yang mulia dan berlapang dada. Siapapun itu, termasuk seorang suami dalam menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi mertua, menghadapi orang tua, harus sabar, harus berlapang dada, sing jembar dodone. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, ini bekal utama bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini, memiliki dada yang lapang. Oleh karena itu, di antara karunia Allah terhadap seorang mukmin adalah ketika Allah menjadikan dadanya lapang. Dadanya lapang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir mengatakan, lapang dada ini meliputi dua. Yang pertama, lapang dada secara maknawi atau abstrak, enggak kelihatan. Yang kedua, lapang dada secara hissi atau indrawi. Lapang dada yang bersifat maknawi yaitu kekuatan dalam menghadapi cobaan kehidupan. Ya. Memiliki kekuatan kesabaran dalam menghadapi gangguan. Dan memiliki sikap lembut dalam menghadapi celaan. Dan tetap menjaga akhlak yang mulia. Ini lapang dada yang bersifat maknawi. Adapun lapang dada yang bersifat hissi, indrawi, ya, yaitu apa yang dialami oleh Nabi, ya, yaitu diuji dengan berbagai cobaan. Di antaranya Nabi dibelah dadanya ketika masih kecil, dan Nabi dibelah dadanya kedua kali ketika hendak Isra Mi'raj. Dibelah dadanya lalu dibersihkan dengan air Zam-Zam, diisi dengan iman dan hikmah, sehingga Nabi memiliki dada yang lapang. Wallahu alam, masing-masing saling berkaitan dan ini membutuhkan kesabaran, karena dada yang lapang tidak didapatkan dengan serta-merta semudah membalik telapak tangan, tapi membutuhkan proses yang lama dalam kehidupan ini. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Maka Nabi itu menjadi orang yang super mulia akhlaknya,
super sabar sehingga menjadi ulul azmi, super lembut ya, itu nabi, tidak mudah terpancing emosinya. Apalagi kalau berkaitan dengan pribadi nabi. Bahkan nabi itu sering membalas keburukan dengan memaafkan. Coba lihat kisah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik yang selalu menfitnah Nabi, mencerca Nabi, menfitnah istri Nabi berzina, seperti Aisyah dituduh berzina, sampai dada Nabi berat waktu itu. Ya. Walaupun perbuatannya seperti itu, lihat ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, Nabi ingin menyolati beliau tapi dilarang oleh sahabat. Hingga akhirnya Nabi pun menyerahkan ya jubahnya untuk dijadikan kain kafan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal begitu berat dan besar permusuhannya kepada Nabi. Sampai Nabi ditegur dalam surat At-Taubah ayat 80. Saking kuatnya Nabi ingin mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul musuhnya itu. Kata Allah, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Engkau memohonkan ampun untuk mereka atau tidak. In tastaghfir lahum, kalau kamu minta ampun untuk mereka 70 kali, fala yaghfirullahu lahum, Allah tetap enggak akan mengampuni dosanya. Karena dia kafir, munafik, yang menampakkan Islam tapi hatinya kafir. Surat At-Taubah 84, wala tusalli ala ahdi minhum mata abadan. Kamu jangan sholat di atas mereka, sholat atas jenazah mereka selamanya, enggak boleh. Wala takum ala qabri, jangan juga kamu mendoakan mereka di atas kubur mereka selamanya, enggak boleh. Nah itu. Jadi kaum muslimin, inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi Nabi telah dilapangkan dadanya. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu, yakni beban-beban dosa, kesusahan-kesusahan. Ya, makanya kita sering sampaikan sebelum kita sholat, sebelum kita puasa, kita supaya bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Karena ini dapat meringankan ibadah-ibadah kita. Nah, bagaimana pengertian dari wa wada'na anka wizrak? Insyaallah kita akan jelaskan pada kajian yang akan datang. Kita buka tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau enggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu maha suci, Allah maha baik, tidak menerima yang baik dan yang suci. Kalau mengatakan kita sebagai hambanya tidak mesti dalam keadaan suci dan bersih dari batas. Ketika kita habis sholat berpikir, malaikat-malaikat ikut mendoakan kita. Jika kita berhadas, maka malaikat meninggalkan kita. Bagaimana kalau kita sebagai hambanya ingin selalu berpikir kepada Allah dalam setiap saat, namun kita tidak suci dalam setiap saat, apakah kita dalam keadaan berhadas, dikir-dikir kita itu diterima oleh Allah? Nah, pertanyaan yang bagus. Apakah zikir dalam kondisi berhadas itu dibolehkan? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan beliau mengatakan,
Para ulama kaum muslimin sepakat bahwa membaca tasbih subhanallah, mau tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zikir-zikir lainnya diperbolehkan bagi orang yang junub dan haid alias berhadas. Ulama Syafi'iyah mengatakan jika orang yang junub atau wanita haid mengatakan kepada seseorang dengan panggilan yang serupa dengan Quran, misalnya ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, surat Maryam ayat 12. Kalau maksudnya untuk membaca Quran itu dibolehkan. Ya. Dibolehkan, ini kesepakatan. Seperti mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dibolehkan. Atau membaca doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, dibolehkan. Ini kan ayat Quran semua. Atau berdoa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dibolehkan. Ya, jadi zikir dalam kondisi haid, hadas, junub diperbolehkan. Gak ada masalah, tidak berdosa. Tidak berdosa. Yang menjadi khilaf, perbedaan itu kan menyentuh Quran ketika hadas, kan begitu, menjadi perbedaan pendapat ya. Tapi sepakat zikir itu dalam keadaan hadas diperbolehkan. Mekaten nggih. Jadi tetap walaupun yang utama kita menjaga kesucian diri kita. Seperti Nabi itu biasa menjaga kesuciannya dengan menjaga wudunya. Itu yang paling utama. Namun kita kan kadang di tengah pekerjaan kan hadas gak sempat berwudu, gak apa-apa. Ingin zikir sambil kerja kita zikir gak apa-apa. Ya, sambil ngerumput, macul zikir gak ada masalah. Yang dilarang itu ya zikir di dalam kamar mandi, itu gak boleh. Sambil BAB zikir ya, itu gak boleh. Makatan nggih? Bisa dipahami. Ada yang lain? Gak ada. Kalau nggak ada kita akhiri. Insya Allah minggu depan ya. Minggu depan kalau pamit, kalau abadi teng Banyuwangi, ada acara di Banyuwangi, sehingga tidak bisa ngisi kajian insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.